Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Safitra Utami dengan IPM 181030362 dari kelas IPA 1. Nah, di sini saya akan mengemukakan tentang hasil analisis artikel saya. Nah, di sini saya akan menganalisis mengenai judul artikel, latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil penelitian. Nah, pada artikel yang pertama dengan judul Textbook Text in the Norwegian School Subject Natural Science, What View of Science Do They Mediate? Nah, latar belakang masalah pada artikel yang pertama ini yaitu penelitian tentang tugas buku teks telah menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu mata pelajaran yang ada di sekolah dapat mengembangkan tugas tertentu, yaitu sistem norma tentang cara merumuskan, menggunakan, dan menyelesaikan tugas. Meskipun tugas penting dalam mengembangkan pemahaman dan pembelajaran siswa tentang suatu mata pelajaran, tetapi penelitian yang telah dilakukan mengenai tugas-tugas yang disajikan dalam buku sains masih terbatas. Nah, sebagian besar hanya menganalisis sedikit pilihan tugas dan tujuannya adalah untuk mengevaluasi daripada untuk mendeskripsikan. Nah, dari latar belakang masalah tersebut dapat kita rumuskan yaitu tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menyelidiki apa yang menjadi ciri tugas-tugas buku teks dalam buku teks sains dan untuk mendiskusikan pandangan sains yang disampaikan melalui tugas-tugas tersebut. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, seberapa sering berbagai jenis tugas disajikan dalam buku teks sains dan bagaimana frekuensi jenis tugas yang berbeda di seluruh topik sains tersebut. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel yang pertama ini yaitu yang pertama, dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis buku teks Norwegia dari kelas 11 dalam mata pelajaran IPA. Nah, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif. Dengan menggunakan analisis kualitatif memungkinkan untuk mengidentifikasi perbedaan sistematis dalam tugas-tugas spesifik yang diberikan di bagian-bagian yang berbeda dari buku teks. Nah, tugas buku teks dalam penelitian ini yaitu sebagai parateks. Nah, parateks ini yaitu kegiatan di mana peserta didik diminta untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, tugas dalam buku teks ini dibagi menjadi tugas terbuka dan tugas tertutup, di mana tugas terbuka ini dibagi menjadi tugas evaluatif, eksploratif, dan pengaktifan. Sedangkan tugas tertutup dibagi menjadi tugas reproduksi dan tugas penalaran. Nah, hasil penelitian dalam artikel yang pertama ini yaitu menunjukkan bahwa sebagian besar tugas pada ketiga buku teks bersifat tertutup dan meminta siswa untuk mereproduksi fakta dari buku teks atau sumber informasi lainnya. Namun, berdasarkan penelitian juga menunjukkan bahwa ada perbedaan di dalam bab-bab yang berbeda dari buku teks. Nah, oleh karena itu, tampaknya tujuan buku teks adalah untuk menjelaskan sifat sains, tetapi tugas-tugas juga disematkan dalam bentuk buku teks untuk mendukung penyelidikan ilmiah dan mendekatkan pendekatan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah ilmiah. Nah, lalu analisis artikel yang kedua dengan judul Using Model-Based Scaffold to Support Student Solving Context-Based Chemistry Problems. Nah, latar belakang masalahnya yaitu pendekatan pembelajaran berbasis konteks atau disingkat dengan CBL digunakan untuk meningkatkan minat siswa dan pengetahuan konten mereka dalam mata pelajaran tertentu. CBL menargetkan domain afektif dan kognitif sebagai konteks yang dapat meningkatkan atau menghambat motivasi dan minat serta penjelasan konseptual dan pendekatan pemecahan masalah. Nah, singkatnya, hasil CBL yang terus-menerus tidak seimbang pada hasil belajarnya, sehingga disebabkan karena perbedaan hasil tugas CBL dalam pendekatan yang berbeda, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsepnya. Nah, tujuan dari dilakukannya penelitian artikel yang kedua ini yaitu untuk memberikan wawasan yang lebih dalam proses pemecahan masalah siswa ketika bekerja pada masalah yang berbasis dengan konteks, dan khususnya bagaimana scaffolding sistematis dapat membantu siswa dalam tugas. Nah, rumusan masalah dalam penelitian artikel yang kedua ini yaitu yang pertama, bagaimana siswa mendekati masalah kimia berbasis konteks terbuka dan apakah pendekatan ini berbeda antar konteksnya.
Dan yang kedua, sejauh mana scaffolding berdasarkan mode hierarki kompleksitas efektif dalam mendukung proses pemecahan masalah siswa. Nah, berdasarkan tujuan dan rumusan masalah tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam artikel yang kedua ini yaitu, artikel yang kedua ini membahas 5 topik yang berbeda-beda, seperti ada obat-obatan medis, lemak, bahan bakar, minuman energi, serta sabun dan deterjen, dengan menggunakan sampelnya yaitu sebanyak 20 siswa SMA. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan teknik kualitatif. Instrumennya dilakukan dengan wawancara. Pewawancaranya memilih 2 dari 5 topik, meminta semua siswa membaca 3 tugas yang sesuai, kemudian meminta tanggapannya. Wawancaranya ini berlangsung selama 40 sampai 60 menit. Selama proses pemecahan masalah, pewawancara memberikan petunjuk yang telah ditentukan kepada siswa ketika mereka memberikan tanggapan yang salah atau tidak lengkap. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan pada artikel yang kedua ini yaitu, dalam penelitian ini, pendekatan siswa ketika memecahkan masalah kimia berbasis konteks dan efek dari perancah sistematis dianalisis berdasarkan model kompleksitas hierarki. Sebagian besar jawaban awalnya ditugaskan ke tingkat model yang paling rendah. Tingkat yang lebih tinggi dicapai tanpa perancah, hanya oleh beberapa siswa dan oleh sebagian besar siswa dengan perancah. Hasilnya dibahas dengan implikasi praktis dalam hal bagaimana guru dapat menggunakan tugas berbasis konteks dan perancah yang selaras untuk membantu siswa dalam kegiatan ini. Lalu yang ketiga yaitu ada artikel dengan judul The Challenge of Supporting Creativity in Problem Solving Project in Science, a study of teachers' conversational practice with students. Latar belakang masalah dari artikel yang ketiga ini yaitu, kreativitas adalah keterampilan penting bagi masyarakat masa depan dan menggambarkan kreativitas siswa yang merupakan bagian penting dari pendidikan sains. Bekerja pada proyek sains kreatif dapat membantu mengembangkan kemampuan kreatif siswa dan interaksi antara guru dan siswa selama bekerja dalam mendefinisikan masalah dan memecahkan masalah, sehingga merupakan forum yang ideal untuk mendukung kreativitas siswa. Tujuan artikel yang ketiga ini yaitu untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana guru menanggapi ide-ide kreatif siswa selama mengerjakan proyek sains yang kreatif, dan bagaimana interaksi antara guru dan siswa. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara guru menanggapi ide kreatif siswa selama fase mengidentifikasi masalah dan menghasilkan ide dalam proyek sains yang kreatif. Dan yang kedua, bagaimana tanggapan guru terhadap ide kreatif siswa berdampak pada proses kreatif siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu, dalam penelitian ini terdiri dari 49 rekaman video interaksi antara 2 guru dan kelompok siswa yang mengerjakan proyek sains dengan tujuan untuk mendukung kemampuan kreatif siswa. Interaksinya dianalisis dengan menggunakan analisis percakapan. Tugas proyek ini bernama Mission Mars, yaitu suatu proyek sains yang terbuka dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru memainkan peran penting dalam mengembangkan ide-ide kreatif siswa. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana guru setelah diberitahu ide-ide kreatif siswa mengevaluasi ide-ide siswa sebagai disukai atau tidak disukai menurut preferensi guru itu sendiri. Sikap evaluatif guru terhadap ide-ide kreatif siswa menentukan bagaimana percakapan dengan siswa terungkap dan membuat eksplisit atau ide mana yang harus dikerjakan siswa lebih lanjut dalam proyek. Mungkin cukup sekian presentasi analisis artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan link video presentasi dapat diakses melalui Google Drive dalam link sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.